Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, innalhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin wa Rasul karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabatku, sahabat ruang terapi sadar nafas. Apa kadarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, ajaib. Apa itu magnet rezeki? Satu, sama, dan terhubung. Untuk apa kita ada di sini? Bersenang Bersenang-senang. Bagaimana caranya supaya kita mau ajaib, teman-teman? Pak Buka Perisa. perisainya. Di antara proses buka perisai adalah terapi sadar nafas. Bagaimana kalau kita mau ajaib berlangsung? Ya, Iya, menggugah kesadaran dengan cara apa? Praktek mindfulness, yaitu kesadaran bahwa apa semua yang ada di alam semesta ini ya bisa kita raih keajaibannya. Tapi kita harus belajar dulu dengan ada polanya ya. Salah satu polanya adalah membuka perisai rezeki ya, yang diajarkan dalam magnet rezeki. Nah, di ruangan terapi sadar nafas ini ya adalah sebuah ruangan terapi untuk melatih kesadaran kita menerima segala persoalan ya, membersihkan perisai-perisai lapisan-lapisan energi yang kurang baik yang selama ini masih nempel. Jadi kita itu sering ketempelan, teman-teman. Tapi ketempelannya apa? Ketempelan energi yang nggak baik ya, bukan ketempelan hal-hal yang mistis gitu kan. Bisa jadi loh teman-teman, kalau kita ketempelan-ketempelan dari emosi, luka batin, trauma, malu dan lain sebagainya itu bisa menyebabkan mengundang mengundang siapa makhluk. Bisa ya Bunda ya, ya bisa. adanya iya. Nah, itu adanya jin ya, syaiton ya itu Ya, mengganggu itu, karena itu tadi kita suka memelihara sampah emosi atau sampah batin kita gitu, sampah batin yang mengendap sehingga itu terus bertumpuk-tumpuk dan akhirnya sampah batin itu adalah perisai yang menghalangi kita meraih keajaiban dan ridhonya Allah, seperti itu polanya. Nah, maka di ruangan terapi sadar nafas ini kita bareng-bareng melakukan kesadaran bersama untuk menyadari bahwa kita manusia biasa gitu kan, banyak sekali dosanya dan kita menginginkan ampunannya gitu. Di ruang terapi sadar nafas tidak sekedar membuka perisai rezeki, tapi juga menurunkan garis kebenaran, gitu, garis emosi kita, garis keakuan ya, yang selama ini mungkin merasanya bahwa kita adalah orang yang benar gitu, padahal belum tentu kita yang benar. Yang paling benar itu siapa? Allah gitu ya. Nah, supaya kita bisa mendekati kebenaran yang Allah inginkan, maka kita harus banyakin praktek mindfulness-nya, bukan sekedar teori saja gitu ya. Selama ini mungkin kita mendengar di luar sana gitu kan, apalagi sekarang Menteri Pendidikan sedang gencar-gencarnya katanya ada pendidikan yang namanya deep learning gitu kan. Apa sih deep learning? Sudah disosialisasikan tuh gitu kan sama guru-guru gitu kan. Hanya yang menjadi perhatian di sini gitu. Apakah kita bisa prakteknya? Kalau hanya sekedar menguasai teorinya saja sih mungkin iya gitu. Tapi dengan adanya pembelajaran ini itu A B C D itu sudah sering banget gitu. Dan mengapa pendidikan kita masih belum berhasil? Yaitu karena itu tadi kurang prakteknya. Nah, beruntunglah kita yang ada di dalam ruangan ini karena kita semua di sini dipanggil oleh Allah gitu kan untuk bertahan, untuk istiqomah, untuk terus berjalan gitu kan. Ibaratnya eh, yang namanya jalan aja gitu kan pasti ada lubangnya, pasti ada belokannya gitu, nggak mungkin lurus-lurus aja. Nah, supaya kita bisa terhindar dari yang namanya lubang, dari tikungan yang tajam, biar bisa apa namanya kalau simpangan dengan mobil yang lain yang lewat kita itu bisa jalannya dengan benar gitu kan. Nah, itu perlu proses kesadaran untuk jadi sopir yang baik. Kan seperti itu ya, analoginya seperti itu, kita menyupiri diri kita sendiri ya. Proses kesadarannya melatih medan kita, melatih medan perjalanan diri kita sampai di titik tujuan akhir. Apa sih titik tujuan akhir kita gitu?
ketemu atau pulang ke hadapan Allah. Kita nggak tahu kapan, kita nggak tahu bagaimana, dengan cara yang apa gitu kan. Kita bisa bertemu kehadiran Allah sampai umur berapa ya. Berarti kita tujuan akhirnya adalah ujung umur. Nah, di ujung umur itu kita akan melanjutkan perjalanan lagi. Perjalanan apa? Menuju akhirat gitu. Nah, akhiratnya Allah itu gitu kan. Kita nggak tahu seperti apa luasnya ya kan. Konon katanya dari hadis dan sumber-sumber yang bisa dipercaya itu kan. Luasnya 70.000 tahun cahaya gitu dari bumi. Tahun cahaya bukan tahun dunia gitu kan. Beda lagi gitu kan. Nah, seperti inilah nanti di gambaran setelah kematian itu. Nah, kematian itu bukan akhir dari kehidupan. Nah, bukan akhir dari kehidupan. Ada kehidupan setelah mati gitu kan. Nah, kehidupan apa? Tujuan akhir kita yang menuju akhirat gitu kan. Di akhirat nanti kita akan ditentukan. Nah, di mana akhir kita? Namanya juga akhirat gitu kan. Mau kembali ke rumah kita di surga gitu kan. Mau nyemplung bersama dengan teman-teman jin dan setan gitu kan ke neraka ya, naudzubillah, jangan sampai ya. Mudah-mudahan kita doakan semua teman-teman yang ada di sini ya, kita doa bareng-bareng dulu, kita semua dalam kesehatan yang paripurna ya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, suami dan istrinya menjadi pasangan yang taat dan setia. Insya Allah kita semuanya adalah pribadi magnet rezeki ajaib yang istiqomah, senantiasa selalu belajar, sahabatnya ada di mana-mana. Kita bisa memiliki penghasilan 5 miliar satu bulan, bisa haji dan menghajikan, umroh dan mengumrahkan. Insya Amin. Allah kita semuanya wafat husnul khatimah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, ditempatkan di surga yang terbaik, surga Firdaus bersama dengan Rasulullah. Kita tetanggaan semua ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin ya. Semoga ya apa yang kita usahakan di dunia ini diantaranya adalah tadi melatih kesadaran ya, membuka perisai, menurunkan garis kebenaran, menjadikan kehidupan kita ini adalah sebuah cermin manakala kita ketumbuk persoalan gitu kan. Nah, malam ini kita punya tema kajian istimewa ya, dan yang akan dibawakan oleh Bunda Susa ya. Waspadai luka masa lalu pemicu hutang kunjung lunas. Aduh, apa itu? Luka batin ternyata bisa menyebabkan amanah kita enggak lunas-lunas. Kok bisa begitu ya? Penasaran ya teman-teman? Mau kan? Siapa yang mau lunas amanahnya? Katakan saya, angkat tangannya. Saya. Aduh, Bunda Afri ini penampilannya beda ya, pakai kacamata. Keren Bunda Afri. Ini gara-gara ini Elah. gara-gara HP anak Jadi saya Bunda ini. nggak apa-apa, Bunda. Iya. Masih dicoba anak. Ya, nah seperti itu ya. Siapa yang mau lunas amanahnya tadi? Coba ngacung semuanya. Saya. Katakan saya. Nggak ngacung berarti nggak punya amanah ya. Iya. Keren. Pengen punya aset. Ya semoga amin ya. Yang ada di ruangan ini bukan orang-orang yang punya amanah lagi. Semuanya sudah lunas, tuntas, ajaib semuanya. Bahkan kita semuanya mempunyai perusahaan. Perusahaan apa? Perusahaan uang teman-teman. Mau nggak teman-teman? Mau Mau. pohon uang. Mau banget ya. Perusahaan uang tuh gimana ya? Berarti kita nggak usah pusing-pusing lagi nyari uang gitu kan. Uang yang datang mendekati diri kita. Seperti itu. Oke, bagaimana ilmunya ini? Kita semua udah penasaran ya sama Bunda Susan. Bagaimana cara mewaspadai luka biar tidak menjadi tumpukan-tumpukan dosa, sehingga amanah kita yang bisa segera lunas dengan cara yang ajaib. Mari kita sambut bersama-sama gurunda kita, Bunda Susan Arkanisa. Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bunda Vita dan teman-teman semua yang ada di sini, yang mungkin masih off cam kayak Bunda Prini karena masih sibuk, orderannya banjir ya, Masya Allah. Dan teman-teman yang belum gabung ya silakan nanti bisa menghubungi saya Bunda Vita ataupun dengan Bunda Dina gitu ya. Bergabung apa nih? Ya kita kan ingin ya ada financial freedom. Ya, kemudian apalagi pohon uang seperti tadi yang Bunda Vita sampaikan ya. Uang tinggal ambil, tetapi kita harus ada caranya, harus ada alatnya. Nggak mungkin kita hanya duduk aja gitu ya. Kemudian tiba-tiba ada pohon uang itu muncul, ada uang tinggal ambil. Itu ya maaf ya kita di sini tarafnya masih seperti halnya masih banyak perisai. Jadi kalau misalnya ujuk-ujuk uang ada gitu, nanti malah menjadi tidak baik selanjutnya. Ya mungkin maaf sombong, ria, takabur gitu ya.
Nah, tapi kalau ilmunya sudah mumpuni, sudah luas, sudah menuju plus 6 gitu kan, Allah nanti percayakan teman-teman, benar-benar ya. Jadi dijaga energi baiknya teman-teman semua pada waktu berlatih di 2 kelas, nggak usah eman-eman teman-teman. Eman-eman apa? Misalnya eman-eman waktunya, wah sampai malam gitu. Kita tetap memperhatikan kebutuhan teman-teman tuh apa. Kayak saya juga memikirkan, oh ya materi nggak usah panjang, yang penting kita rutin. Kemudian nanti terapinya itu saya buat sesimpel mungkin dengan teknik-teknik terbarukan yang lebih membantu gitu kan. Insya Allah. Nah akhirnya nanti tidak terlalu larut gitu ya. Kemudian pertanyaan itu juga dibatasi gitu ya. Insya Allah nanti semua dapat gitu ya. Kayak kemarin itu yang di offline, Masya Allah. Saya ngisi ya, saya pahamnya itu materinya pendek gitu. Ternyata ada contoh dan lain-lain, kok cukup panjang gitu. Nah, di Raffi juga ingin menyampaikan gitu, bagaimana pola asuh orang tua terhadap Gen Z dan generasi Alpha gitu. Yang baru lahir ini kan generasi Alpha gitu kan. Nah, gimana kita bisa untuk berinteraksi dengan mereka dengan nyaman gitu ya. Kita pada saat dulu lahir gitu ya dididik oleh orang tua gitu ya yang bekas dari penjajahan Belanda gitu ya deh ya. Ternyata Rami masih melihat di sana gitu ya. Jadi alhamdulillah bersyukur sekali ya Dek Raffi, senang ya dengan ada pola pendidikan seperti Magnet Rezeki, kemudian juga psikolog, psikiater itu ternyata anak saya yang ketiga itu sangat hobi ada di sana, walaupun memang ya sama senang ya dengan ada bisnis gitu kan, tapi ternyata senang konsultasi gitu. Terus kakaknya yang pertama itu ternyata juga iya sama Mas Gilang itu ternyata menyenangi dengan kegiatan-kegiatan konsultasi gitu, karena mungkin ya di balik dari kegiatan beliau itu yang memang membantu ada tugas-tugas saya ya. Silakan Bunda Tri ya, silakan off kamera tidak apa-apa, yang penting disimak ada seperti ininya ya, ada headset gitu ya, nanti nyaman gitu walaupun ada anak dan lain-lain gitu ya. Nah alhamdulillah beliau di samping mengerjakan tugas-tugas dari saya, nah kemudian juga ada ini apa namanya mungkin konsultasi teman-temannya menjadi problem solver gitu ya. Jadi akhirnya pernah saya cerita-cerita gitu ya di perjalanan gitu ya menuju ke paket gitu. Mas gimana Mas bla 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 gitu kan. Ya alhamdulillah saya sama anak yang pertama nih kayak temen gitu ya. Karena akhirnya menua bersama gitu ya. Jadi kayak teman gitu, sering bareng gitu kan. Nah ternyata beliau senang dengan ada konsultasi gitu kan. Bahkan teman-temannya itu kan melihat ya saya di Facebook gitu ya, silakan Bunda Yuli ya, saya di Facebook kemudian ada di TikTok, kemudian mereka menyimak gitu ya, ada mungkin sempat melihat status saya gitu kan, wah ibu kamu itu ya Mas Gilang seorang konsultan gitu kan, seorang konselor gitu kan, hebat banget gitu kan. Jadi mereka itu memandangnya itu keren gitu ya, sebagai psikolog, sebagai ini ya konselor gitu ya. Itu kan istilahnya jarang orang yang menguasai ilmunya, tetapi kok Bunda bisa ya kayak gitu. Kalau saya sendiri sih mohon izinnya ya teman-teman, bukan berarti wah sok merendahkan, bukan. Saya sendiri saya merasanya biasa-biasa aja gitu. Tapi orang-orang yang melihatnya kok bisa konsultasi ya, jawabannya juga alhamdulillah sih mengena gitu ya, nggak ada yang protes apa ini dan itu, udah memang ini memakai ada ilmu yang memang sudah diteliti secara saintik gitu ya. Jadi nggak kemudian secara ini apa mistik gitu ya, kemudian dengan cara-cara yang alam goib gitu. Nggak, ini kan kita pakai NLP ya, pakai Magnet Rezeki gitu kan. Jadi tetap masuk ada di logika gitu ya, tetapi memang banyak masuk ada di hati. Akhirnya alhamdulillah pada waktu mengikuti step by stepnya dengan ada jurus-jurus Magnet Rezeki ketemu jawabannya gitu, ketemu. Dan kemarin Raffi menyampaikan materi bagaimana pengaruh orang tua ya dalam pola asuh di Gen Z dan Gen A gitu kan ya. Masya Allah A plus dan juga dari mereka semua yang menyimak itu masih semudah itu gitu ya. Kalau misalnya melihatnya sih masih sekecil itu gitu ya, kok bisa menyampaikan ilmu dewasa seperti ini. Alhamdulillah saya bersyukur sekali. Saya doakan pula putra putri ya dari Bapak Ibu yang ada di sini juga menjadi putra putri yang membanggakan, soleh-solehah, insya Allah melembut hatinya, mudah, meringan, membantu apa saja kegiatan orang tuanya dengan hati, membersamai, dan bahkan nanti bisa memelihara kita semua, teman-teman semua ya dimuliakan
oleh anak-anak dari teman-teman semua di sini. Karena apa? Di setiap saatnya kita selalu mengirim doa untuk mereka. Di setiap saatnya kita pun kirim vibrasi energi yang terbaik untuk mereka. Maka kemarin Derapi menyampaikan untuk jangan dibentak gitu kan. Jadi anak-anak semuda itu ya memberikan ada seperti apa ya masukan gitu ya, bahwa mendidik Gen Z dan Gen A itu jangan ditekan gitu, jangan dibentak gitu kan, apalagi main pukul gitu kan. Ya kayak saya sih sempat menunduk juga gitu kan, kan barangkali saya ada koreksi gitu kan ya, ya akhirnya maafin mami ya Di dan lain-lain, ya maafkan sama-sama gitu kan. Indah sekali sih seperti itu ya rasanya, karena Di Raffi juga sudah CTMR, akhirnya juga tergelitik untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat, dan saya sarankan Dek untuk bisa buka ya untuk SAMR di anak-anak muda tuh kayak gitu dengan Mbak Salsa. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau nanti bisa melaksanakannya. Nah, malam hari ini ya teman-teman semua kita akan mengetahui kenapa sih saya kok maaf ya hutangnya gitu misalnya. Nah, bukan hutang aja, contoh misalnya kok keluhan badan ya di tubuh gitu kok enggak sembuh-sembuh gitu kan. Kemudian persoalan di rumah tangga itu kok juga enggak sembuh-sembuh juga. Persoalan dengan teman-teman misalnya kok enggak selesai kayak gitu. Ada apa sih di sana gitu kan. Kadang kan kita kan mengatakannya gini, dia yang salah kok, dia yang salah. Ya, dia kan kayak gini orangnya kayak gitu kan. Padahal sebenarnya itu adalah pantulan dari apa yang ada di dalam diri kita. Jadi mereka berbuat seperti itu karena pantulan energi yang ada di dalam diri kita. Kita kan punya ada frekuensi ya, ada energi yang bergetar di frekuensi berapa dan tervibrasi. Nah, jadi ketiga itu kalau teman-teman semua ingin selalu ajaib ya, berasanya disayang Allah, indah semua, bahkan enggak sehat aja indah teman-teman. Enggak sehat aja ketawa gitu kan. Enggak sehat aja nih misalnya ya badan masih keluhan gitu ya. Ya udah enak aja gitu kan. Karena ini kan sebagai sinyal aja nih gitu. Sinyal apa? Saya masih ada enggak tepat. Berarti saya harus sambut dengan cara yang tepat. Jangan ditambahin dengan tidak tepat gitu kan. Apa nih? Mengeluh, mengadu gitu ya. Kemudian apalagi futur gitu kan. Tetapi kalau kita sambut dia dengan cinta, nah sambut dia dengan ceria, dengan bahagia, ya dia nanti akan melarut sendiri teman-teman. Jadi dia akan mengurai dengan sendirinya, bismillah. Dan di dalam ketenangan itu solusi bermunculan, yakin teman-teman. Maka teman-teman sekarang ini misalnya, wah besok ada debt collector nih Bunda gitu kan. Bunda aku asetnya belum kejual gitu kan. Padahal bank nih 1 pekan lagi udah peringatan sama saya gitu. Tenang dulu gitu kan. Nggak usah panik, jangan kemerungsung gitu kan. Kemudian jangan janu-janu, udah tenang, Allah kan maha melindungi hambanya yang mendekat kepadanya kan. Jadi kita harus bisa menerapkan jurus-jurus magnet rezeki, apalagi kita sudah sering berlatih. Nah, pada saat sering berlatih seperti ini sangat bermanfaat luar biasa teman-teman. Maka teman-teman semua yang bekerja, teman-teman semua yang apalagi berbisnis ya, bahkan yang hanya ibu rumah tangga saja, saya sarankan ada Riyadho gitu. Ada Riyadho ini kan berlatih mengendalikan diri gitu kan, mengendalikan diri, kemudian menambah energi positif gitu ya, menambah energi baik. Dan apabila kita tidak mau menambah energi baik, ya otomatis kita tidak punya tabungan gitu, tidak punya simpanan energi teman-teman. Saat ada persoalan nanti cepat sekali panik, cepat sekali gelisah, cepat sekali khawatir gitu. Makanya perlu seperti ini. Nah, kita dengungkan teman-teman, kita dengungkan karena apa? Ini nanti bisa menolong ya, menolong banyak orang yang sebenarnya di luar sana banyak sekali orang-orang yang membutuhkan, cuma belum terpapar gitu ya, belum terpapar dari urean-urean kita ya, mungkin penjelasan dari kita, akhirnya mereka tuh cuma di dalam rumah aja gitu. Saya ngapain ya, kok saya kepahitan kayak gini ya, kok aku persoalannya banyak ya, aku pengen cari penetralnya di mana ya gitu, kayak saya dulu gitu, seperti saya dulu. Jadi saya mau cari guru di mana, saya mau sekolah di mana ya kayak gitu. Rasanya karena udah di rumah itu kayak cuma tembok aja gitu ya.
akhirnya alhamdulillah ketemu dengan ada metode baca Al-Quran, ketemu dengan ada metode terapi, dengan ada belajar ilmu metafisik, dan akhirnya di tahun 2015 itu saya ketemu dengan Pak Nas, gitu kan. Nah, tahun 2014 ilmu MR baru ada, teman-teman. Setelah 1 tahunnya, kemudian saya ke Semarang, ketemu Pak Nas, disitulah kemudian saya untuk lanjut terus gitu. Ya SHMR-nya, ya PTMR-nya, ya dulu kan namanya kan beda ya dengan sekarang. Kalau sekarang kan SHMR, THMR gitu kan. Kalau dulu camp, ya namanya camp kayak gitu kan. Kemudian super camp, kemudian ada mega seminar kayak gitu kan. Ya, kalau sekarang untuk lebih banyaknya hybrid ya, karena Turunda kita Ustaz Nasrullah begitu banyak sekali kegiatannya, maka kita doakan ya teman-teman, Turunda kita panjang sehatnya, panjang bahagianya, ya panjang usianya, ya kemudian panjang harmonisnya bersama keluarga, anak-anaknya juga menyejukkan, soleh-solehan, nanti menjadi estafet selanjutnya. Ya kelihatannya ada ya yang dari putrinya Pak Nas ya, yang mulai membantu gitu ya tugas dari ayahandanya. Alhamdulillah, nah, kita doakan. Jadi nanti ilmu ini menjadi lestari gitu ya. Jadi bukan Bunda Eka Lestari gitu ya, tapi lestari ya. Alhamdulillah malam hari ini ya diiringi dengan curah hujan. Tapi kita semua yakin yuk untuk bisa lancar seluruhnya, kemudian PSL ya. Kita bermohon kepada Allah, yakin nanti lancar semua, didukung oleh teman-teman semua yang dalam kondisi yang tenang dan yakin. Saat ini kita akan mengakses energi langitan ya, dan juga ada ilmu-ilmu bagaimana menetralkan dari luka batin yang sebenarnya teman-teman semua tidak mudah untuk bisa sembuh dari luka batin. Tetapi kalau teman-teman bisa 2 kelas mengikuti, itu lebih cepat gitu. Karena Pak Nas menyampaikan sendiri ya, pada saat ingin selesai ya dari jeruk nipisnya, dari sariawan hatinya, dari kegelisahannya, kurang lebih belajar rutin terus nih, rutin ngikutin Pak Nas gitu ya, rutin terus gitu selama 2 tahun. Saya ada videonya ya, kapan-kapan tak cari karena itu ribuan saya di HP ya, ribuan video. Nah saya ada videonya dulu pada waktu awal-awal belajar dengan Pak Nas itu. Pak Nas duduk di kursi gitu ya di depan, kemudian ada yang tanya saat itu, Pak Nas kira-kira kapan ya untuk bisa ajaib gitu. Nah ajaib di sini adalah selesai dari luka batin. Nah Pak Nas saat itu menyampaikan intinya belajar terus-menerus, praktekkan terus-menerus, nanti kurang lebih ada 2 tahun gitu. Tetapi alhamdulillah ya, terobosan-terobosan ada di kita karena berlatih selalu, dan kemudian kita teguh ya, kita bersama-sama memegang ilmu magnet rezeki ini dan dipraktekkan demi dipraktekkan, lalu akses kembali, praktek kembali, maka tidak pakai lama. Kurang lebih mengetuk pintunya tuh 2 bulan. Mengetuk pintu ya. Karena apa? Karena harus dikelupas teman-teman ya, kulit bawangnya. Saat teman-teman semua ada di sekarang ini terapi syukur ya, Arta MR, teman-teman nanti pada waktu fokus itu membuka satu helai seperti ini. Membuka apa nih? Membuka lapisan kesadaran, membuka lapisan-lapisan yang tadinya itu kayak kulit kotor itu membuka. Maka nanti di dalam 1 pekan ke depan jaga gitu, jangan sampai ke trigger yang terus-menerus seperti dinikmati gitu kepahitannya. Jangan, harus praktekkan jurus apa nih yang bisa membuat saya bisa menerima semua ini, kan sudah kita bekali gitu ya. Jadi teman-teman nanti pada waktu bisa mempertahankan energi JEB-nya gitu ya, energi jaga energi bahagia di atas rata-ratanya. Pada saat ada tumpukan aja bukan, alhamdulillah gitu kan, nggak pakai lama-lama, mungkin mikir dulu kan ini ya kok gitu, oh keren, ini kan pantulan energi saya, jadi dia kayak gitu sebenarnya saya gitu. Kalau sudah seperti itu nggak nyalain orang luar, enggak. Kalau sudah paham dengan ada jurus cermin ajaib, itu tidak akan menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan Allah, tetapi akhirnya mengkoreksi ada apa di dalam diri saya, pantulan energi yang seperti apa yang tidak baik kok menjadikan ada layar saya muncul seperti ini, akhirnya berbenah gitu kan. Nah berbenahnya dengan cara-cara seperti ini ya, untuk kita mengakui sepenuh hati. Harus jujur Bapak Ibu. Kalau tidak mau jujur, dia menyelinap di sana, ngumpet gitu. Apanya? Asap hitamnya. Nah,
kita sampaikan seperti asap hitam ya, yang nanti menjadi bibit dari perisai yang kotor tadi, lapisan kulit bawang yang kotor. Maka kita harus mau jujur gitu. Nah, bukti kejujuran tadi ya udah dituliskan di sini. Dan kita satu keluarga, tidak usah malu, tidak apa-apa. Dulu saya juga ya sering konsultasi dengan guru saya. Saat bisa saya ajak bicara gitu ya. Kemudian tidak bisa saya bicara sama adminnya, kalau saya kayak gini gimana caranya, kalau saya kayak gitu gimana caranya. Saya tak tanya terus gitu. Nah, kalau dulu tidak sedetail kayak gini penjelasannya gitu. Akhirnya saya harus bertanya, harus aktif gitu kan, harus terus merangsek ke depan gitu kan. Tapi kalau sekarang ini kan justru ya mohon maaf ya barangkali ya saya Bunda Pita yang banyak ngomong gitu kan. Nah, tinggal nanti teman-teman yang banyak praktek gitu ya. Alhamdulillah kelihatannya sih belum salah ya teman-teman semua. Oke, untuk mengawali ya dari materi kita yang luar biasa ya, bagaimana kita untuk bisa waspadai ya. Ada luka batin, ada bekas luka masa lalu yang menyebabkan apa nih? Hutang tidak kunjung selesai, dan solusinya bagaimana? Sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, udah Ciarti. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa dahsyat. Apakah kita yakin teman-teman Ajaib. bisa ajaib? Yakin, Yakin, pasti bisa. Allah Akbar. Benar. Singkat saja ya karena Bunda Pita tadi udah lengkap gitu ya. Bismillah, kita akan belajar bagaimana mengetahui ada luka batin di masa lalu seperti apa. Nah, nanti teman-teman apabila tidak ingat ya peristiwanya, tidak usah dipaksa, tidak usah. Di sini untuk tahu dulu ya, oh seperti ini ya, oh ini ya, oh itu kayak gitu kan. Ya akhirnya nanti gelombangnya akan mencari sendiri, tapi mencarinya bukan dengan kepahitan, tetapi dengan kesadaran untuk penyembuhan gitu ya. Teman-teman semua mohon izinnya untuk saya bisa share agar nanti lebih mudah dipahami. Bismillah ya. Nah, kalau sudah jelas mohon untuk bisa feedback-nya. Sudah bisa jelas ya teman-teman? Tapi belum lebar? Ya, kelihatan semua? Kelihatan? Kelihatan. Alhamdulillah. Ya, bismillah. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita dimudahkan, bismillah kita dimudahkan oleh Allah memahami ilmu ini, kemudian bisa diterapkan kepada diri hal yang baiknya. Kemudian ada yang mungkin men-trigger adalah untuk mengkoreksi ya, bukan saya ingin menyinggung ataupun mengungkit masa lalu teman-teman semua, tidak. Karena memang harus dicocokkan gitu, seperti satu sama terhubungkan, agar seperti hanya pancingan gitu ya, akhirnya nanti dia mau keluar gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman malu, teman-teman juga tidak mau jujur gitu ya, dia akan kayak ngumpet gitu ya, dia tidak mau keluar gitu. Karena apa? Ya diri kita sendiri kan yang tidak mau mengeluarkannya, maka nanti dikeluarkan ke permukaan gitu ya teman-teman. Waspada luka masa lalu pemicu utama dari ada amanah tak kunjung lunas dan solusinya ya. Bismillah. Banyak dari persoalan keuangan ya di masa sekarang ini, khususnya apa? Amanah. Banyak yang tidak kunjung lunas gitu. Ya udah mau lunas nih, tiba-tiba saja ya salesnya dari bank itu, dari lembaga itu menawarkan lagi gitu kan. Kemudian di kepala kayak tergelitik gitu. Iya ya, sayang kalau nggak diambil gitu kan. Kan aku dapat uang segar lagi nih kayak gitu ya, tanda tangan kembali gitu kan. Karena apa? Energi positifnya masih kurang kuat tertanam. Nah, pada saat Bapak Ibu mudah sekali menerima ada ilmu-ilmu penjelasannya seperti ini, bahkan mengikutinya langsung, kemudian nanti prakteknya juga untuk merilisnya, maka nanti teman-teman seperti mempunyai prajurit gitu. Seperti mempunyai pasukan untuk membela teman-teman, membela di dalam kebaikan perjalanan teman-teman nanti dalam keadaan yang bahagia, senang, tenang, dan selamat. Bismillah, gitu kan? Nah, pada waktu tak kunjung lunas, ternyata akarnya itu berasal dari luka batin yang masih terus menyala ya di masa lalu,
yang belum juga rilis atau belum juga sembuh. Luka ini seringkali terbentuk dari masa kecil kita, teman-teman. Nggak sengaja gitu. Dan orang tua kita nggak tahu. Orang-orang di sekeliling kita tidak tahu kalau itu ternyata melukai perasaan kita. Ternyata itu mengotori jiwa kita yang saat itu kita masih kecil gitu ya. Dan peristiwa itu tersambung akhirnya sampai dengan sekarang ini muncullah ada layar-layar ya, gambar ataupun nasib persoalan-persoalan yang lainnya yang tidak nyaman hadir di dalam kehidupan kita. Itu teman-teman. Nah, saat itu kita menyaksikan sendiri mungkin. Contohnya ya, pada saat kita tidak nyaman di masa kecil, ada luka ya di masa lalu gitu kan. Kita menyaksikan sendiri contohnya bagaimana orang tua kita berjuang ya untuk bisa bertahan di dalam kehidupannya, di dalam finansialnya yang memang tidak mudah. Kayak saya dulu, mohon izinnya saya mengakui sekali gitu ya. Karena sebenarnya dari kakek nenek saya, ya mohon izinnya saya cerita, itu beliau kakek nenek saya tuh kaya raya. Ya ibarat dari tanah di ini ya di ujung barat gitu ya, ujung barat dari desa Kalipancur Bojong gitu ya, itu tanahnya Simbah saya, kemudian sampai ke timur gitu ya. Tetapi karena ada perubahan ya pemerintahan saat itu adalah di zaman Belanda, nah ada pengurangan lah atau mungkin ada peraturan baru lah gitu kan. Terjadilah ada persoalan, tapi masih tetap kaya gitu. Alhamdulillah. Tapi setelah kemudian ada ke ayah saya dan ke ibu saya, itu akhirnya ada persoalan karena tidak dibekali dengan ilmu. Habis teman-teman yang namanya warisan itu teman-teman. Jadi habis ya, tinggal berapa petak gitu saya ingat gitu ya. Dan benar-benar keadaannya tidak mudah. Ini saya melihat sendiri bagaimana orang tua berjuang. Kemudian ada pertengkaran di keluarga gitu kan, yang akhirnya mohon izinnya ya ayah mungkin ke ibunya dikasihin gitu kan. Saya ingat waktu itu ya, saya ingat oh kayak gini ya orang tua apa namanya berselisih gitu kan. Nah menyaksikan sendiri gitu. Makanya teman-teman semua pada saat mungkin sahabat hebat di sini ya ada persoalan dengan pasangan hidup, tolong jangan di depan anak-anak. Udah tampil di depan anak-anak itu kayak indah aja gitu teman ya. Jadi jangan sampai terlihat ke anak karena merekam. Kayak saya pun akhirnya merekam gitu kan. Oh kayak gini ya gitu. Oh seperti ini, seperti itu. Itu menjadi bekal pada saat berumah tangga. Ya akhirnya rumah tangga di awal-awal ya seperti itu. Alhamdulillah ada pertolongan Allah melalui ilmu gitu ya. Terbenailah seluruhnya. Alhamdulillah. Nah orang tua nih teman-teman ya, bagaimana berjuangnya, kemudian ada perselisihan di sana, pertengkaran gitu kan. Kemudian kecemasan karena finansial, karena ada uang, kebutuhan dengan uang. Contoh, saat itu saya ingat sekali, ada ibu saya ya datang ke saudara ya untuk maaf pinjam uang gitu kan. Itu kan peristiwa yang sangat apa ya namanya ya kayak membuat merana gitu ya di benak saya gitu ya. Dan akhirnya saya sendiri kalau misalnya saya silaturahim ke keluarga ya dikiranya mau utang kayak gitu kan. Dan itulah yang menjadi trigger untuk saya harus berhasil, saya tidak mau direndahkan seperti ini karena dianggap mau utang gitu kan ya, datang ke sini hanya mau utang kayak gitu kan, udah sampai kedengeran gitu, sampai ke telinga gitu ya. Saya mohon izinnya ya Bapak Ibu ya, saya tidak membuka aib, tidak, ini karena untuk contoh bagaimana luka batin itu ada. Tetapi saat kita mau nih teman-teman semua menebus saat yang pahit itu dengan belajar ya. Pada saat dulu peristiwanya serba pahit, diawali dalam pernikahan itu juga mungkin tidak nyaman, banyak persoalan. Itu kan bagaikan ada air di dalam botol kita ya, botol kita airnya itu kan kayak kecap keruh gitu kan. Nah bagaimana caranya? Karena air yang seperti kecap dan keruh ini tentu tidak nyaman, banyak penyakitnya, banyak ulatnya, banyak cacingnya gitu kan. Berarti di sini banyak ada toksit gitu kan, maka perlu dikeluarkan gitu kan. Dikeluarkan dengan apa? Digerojokkanlah air jernih yang masuk ke sana, yaitu apa? Amalan, ilmu ya, kemudian riado kita, amalan baik kita kepada Allah, amalan baik kita kepada sesama ya, kemudian ibadah kita, ilmu apalagi karena mengiringinya dengan cahaya. Nah itu terisi di sini. Akhirnya saat itu saya persoalan yang mendera banyak sekali ya, sekitar berarti saya di usia 30
35 ya, di usia 35 tahun karena udah banyak tidak sehat, kemudian di keluarga juga tidak nyaman gitu. Akhirnya saya di situ tuh kayak di pojokan tuh saya nyari guru di mana ya gitu. Saya kok ingin belajar lagi gitu. Saya tuh harus sekolah ini, saya sadar gitu ya. Karena waktu itu saya tidak sehat gitu ya, ada ini ya flek di paru-paru, kemudian minum ada obat, tapi tidak proses, justru malah bentol dan lain-lain, ngantuk gitu kan. Wah ini udah kayak diberi benteng nih gitu kan. Saya harus ada pembersihan, saya sadar sendiri waktu itu kan. Nah akhirnya kesadaran itulah yang memberikan ada semangat ke saya setelah saya merasakan, saya baca Al-Quran waktu itu ya, Al-Hadid gitu, rasanya kok kayak enak banget gitu. Jadi dulu waktu ini ya ngaji kayak privat RFF LOP-nya itu di hari Rabu sama Sabtu gitu. Itu kok saya pulang-pulang tuh kayak nyaman banget itu, kayak melayang gitu ya, kayak melayang enteng ringan banget gitu. Nah, mulai saat itu saya kayak ada azam gitu ya. Saya ada janji. Wah, saya ingin sekali nih di sisa usia saya untuk saya bisa isi terus untuk belajar karena rasanya kok enak banget seperti ini gitu kan. Jadi setiap selesai dari booster gitu ya, booster membaca Al-Quran bareng gitu ya, itu rasanya luar biasa indah udah kayak gitu. Dan saya tidak mau lepas gitu, tidak mau lepas. Yang akhirnya ditandain ada kehamilan terapi itu ya dari 1 bulan sampai dengan mau melahirkan itu ngaji terus gitu. Ya akhirnya jadi anak kayak gitu. Pengennya juga belajar terus alhamdulillah ya, dan dewasa gitu walaupun tidak meninggalkan masa kanak-kanaknya alhamdulillah karena zikir selalu pada waktu hamilnya terapi itu. Nah ini teman-teman semua ya, pada saat kita tidak nyaman ya dulu peristiwanya, langkahnya bagaimana teman-teman? Sekarang tebuslah ya, masih ada sisa waktu ya, masih ada kesempatan untuk apa nih? Mengganti air keruh yang ada di botol dengan cara memberikan ada kucuran di sana. Pada waktu terus-menerus diisi, privat RFF LOP, nanti akan ada terapi sadar nafas, kemudian ada lagi Zoom infak terbaik misalnya, SMR, THMR itu kan kayak ngisi terus tuh, ngejok gitu ya. Otomatis air keruh yang ada di dalamnya itu nanti akan keluar gitu kan. Kemudian kayak seperti membersihkan botol ini sendiri, membersihkan isinya juga, dan kemudian jernih. Nah saya rasakan waktu itu enggak 2 tahun, malah 4 tahun teman-teman. Saya 4 tahun gitu, karena sendirian gitu kan ya. Nah kemudian contohnya apa saja nih kecemasan yang lain, di samping adalah menyaksikan pertengkaran ya, orang tua yang berjuang cemas karena keuangan gitu kan ya. Nah mungkin kita melihatnya secara fisiknya, wajah ibu kita yang panik saat ada maaf ya tanggal tua gitu. Ya makanya Bapak Ibu di sini misalnya ya yang sebagai pegawai ya, pada saat tanggal tua di depan anak-anak jangan ada kayak gini keluhan ya tanggal tua deh gitu. Nanti anak merekam juga gitu ya, itu ini ya masih sedih gitu ya, tanggal tua itu merekam. Jadi nanti mendatangkan ya ada layar yang tidak baik di masa remaja ataupun masa dewasa. Jadi udah happy aja, keren cari nilai tambah teman-teman gitu ya. Jadi jangan memperlihatkan wajah yang tidak nyaman ya di keluarga atau di anak ya. Makanya dulu mungkin kita melihat ibu kita ya wajahnya tidak nyaman gitu kan, karena di tanggal tua ada panik, ada cemberut gitu kan, ada putus asa ya, kemudian keluar lagi suara-suara keluhan gitu, keluh kesah gitu, apalagi mendengar ayat. Saat kemudian tahu kita beli apa ya, mungkin ya beli ini beli itu gitu kan, kamu boros gitu. Cari uang itu kan susah, diirit gitu. Nah kalau udah kayak gitu tuh udah langsung gitu kan. Ternyata kata-kata seperti itu membuat ciut mental, merasakan hidup yang serba kekurangan, takut dimarahin saat minta sesuatu ke orang tua gitu kan. Karena apa? Cari uang itu susah, tertanam di mindset gitu kan, dan menggaung terus gitu, seperti menggaung gitu ya, suaranya susah, uang itu susah beneran gitu. Jadi akhirnya kita saat pengen punya uang, mindsetnya saya harus kerja keras. Karena susah itu tadi kan harus diimbangi dengan keras gitu kan. Padahal bisa dengan kerja cerdas dan kerja ikhlas gitu kan.
di quote-nya gitu ya, di quote-nya para alim kan gitu ya. Nah, keempat, atau bahkan terbiasa melihat keluarga terjebak utang demi bertahan hidup. Hutangnya bukan untuk bisnis, bukan. Nah, kalau hutang untuk makan, maaf Bapak Ibu, ini bahaya. Bahaya teman. Kalau misalnya untuk usaha ya masih dimaklumi, tetapi kalau untuk makan saja itu sampai utang, ini benar-benar enggak. Ya, perisainya tebal banget. Karena sekelas cicak saja sudah dijamin loh makanannya oleh Allah. Ya, dia yang hanya merayap di dinding gitu ya. Karena si cicak ini selalu patuh merayap aja tuh di dinding gitu Pak, atau tuh pada Allah. Akhirnya didekatkan tuh nyamuk gitu. Padahal si cicak nggak bisa jalan, ada di bumi, dia hanya bisa di tembok. Dan makanannya justru malah terbang. Tapi karena si cicak ini patuh gitu ya, gerak aja, kamu gerak aja, pokoknya gerak. Nah ternyata di kulit-kulit cicaknya itu, di kulitnya ya, di sekujur tubuhnya saat bergerak itu membentuk magnet. Magnet untuk nyamuk tuh yang terbang itu tiba-tiba kayak deket aja gitu kan, akhirnya hap dan ditangkap. Tapi manusia gitu yang dibekali dengan ada panca indera, dengan ada semua fasilitas ya, ada tangan, ada kaki gitu kan, ada rasa ya, ada tubuh yang sehat, tapi kok malah minus untuk makan. Berarti kenapa? Ada apa di sana? Itulah yang harus untuk dibenahi. Gitu ya teman-teman semua, kita jangan sampai kalah dengan cicak gitu ya. Oke, mohon izinnya ya teman-teman, apabila ini ada yang mungkin mengena ke teman-teman, bukan berarti saya bagaimana untuk memberikan pandangan yang tidak baik, bukan ya, tetapi kan untuk Bapak Ibu untuk semangat gitu kan, jangan sampai kalah nih dengan cicak ya, hanya nempel aja di tembok aja makanannya enggak ngutang gitu kan ya. Nah kita ya apalagi gitu kan, harus lebih yakin kok kalau kita pikirannya positif, perasaannya positif, hatinya positif, semua yang ada di luaran diri kita yang kita butuhkan itu tiba-tiba mendekat aja gitu. Jadi kita mempunyai ada daya magnetis teman-teman. Seperti halnya cicak itu tadi gitu kan. Dia magnetisnya hanya untuk apa? Hanya serangga yang kecil-kecil gitu kan. Hanya untuk nyamuk aja gitu kan. Tetapi kita bisa narik mobil gitu kan. Bisa narik aset, bisa narik rumah mewah gitu kan. Keren teman-teman. Maka untuk kita positifkan ya apa saja yang di dalam diri kita. Ya, dari energinya, frekuensinya, vibrasinya. Dari pikiran sadarnya, bawah sadar dan tidak sadarnya. Dari pikirannya ya, thinking, kemudian feeling dan juga motivation. Nah, semua pengalaman itu teman-teman semua, hal yang tidak baik itu tanpa disadari meninggalkan jejak luka di bawah sadar kita. Terekam di sana. Dan luka itulah yang perlahan-lahan membentuk keyakinan batin yang tidak positif. Contoh seperti ini teman-teman. Kayak membuat kayak sugesti sendiri gitu. Kayak bicara sendiri di dalam gitu. Teman-teman coba rasakan teman-teman. Pernah enggak teman-teman merasa kayak gini? Saya tidak layak jadi orang kaya. Ya itu yang nanti yang direalisasi. Itu nanti yang akan diwujudkan. Saat kemudian ada mindset seperti ini, ada menggaung di sana, aku nggak pantas ya, aku nggak layak kawin, aku nggak bisa, gitu kan. Nah setelah itu benar-benar nggak bisa kaya, diwujudkan apa? Misalnya contoh, Bunda aku jualannya bola aja ya, gitu. Nah kenapa? Kan ini ada SR12 tuh banyak ininya macamnya. Enggak, aku tuh pusing gitu kan. Nah udah doa untuk sendiri kan gitu. Kalau bola kan cuma itu aja, maka kalau cuma itu aja rezekinya itu aja gitu kan. Ayo bisa. Nah karena mindsetnya masih seperti ini, saya tidak layak untuk kaya. Yang terjadi bagaimana teman-teman? Untuk bayar sekolah anak aja minta bantuan ke sana ke sini gitu ya. Mohon maaf enggak di sini teman-teman. Enggak di sini gitu kan. Karena apa? Diawali dari mindsetnya dulu. Mindset apa nih? Mindset yang maaf tanda kutip miskin gitu. Saya sampaikan kalau ibu tidak mau ya merasakan pahitnya dalam belajar. Belajar apa nih? Belajar di produknya dipelajari. Pinginnya yang enak-enak aja, bola kayak gitu aja. Ya nanti enggak variasi, bola itu dalamnya itu angin. Saya bilang gitu ya.
itu untuk ongkirnya cukup mehong gitu kan, dan harganya segitu kayak gitu kan. Ayo tambahin produk, saya motivasi gitu kan. Tapi ya seperti itu halnya gitu kan. Jadi saya sampaikan, saya motivasi kembali ibu, kalau ibu tidak mau merasakan ya di sini perjuangannya dalam belajar, maka ibu nanti akan tergerus dengan persoalan-persoalan dan tidak bisa maju gitu. Akhirnya beliaunya diem aja gitu kan. Ya alhamdulillah sih setelah itu bisa komunikasi dengan baik, mungkin mencerna ya, dan saya pun kan tidak memaksa ya, saya cuma menyampaikan biar lebih mendalam lagi. Karena apa? Karena selama ini masih tidak mudah ekonominya gitu kan. Ini di offline ya teman-teman ya, tidak mudah ekonominya. Kemudian untuk makan aja tidak mudah, untuk biaya sekolah anak-anak lagi tidak mudah kayak gitu kan. Akhirnya saya harus memberikan edukasi, kamu tuh harus bangkit, ayo bangkit, nih ada alat gitu kan, kamu kan udah ibadah, nah setelah ibadah yuk untuk bergerak gitu kan. Tapi ya seperti itu halnya, tidak apa-apa, yang penting saya sudah menyampaikan gitu ya. Ini contohnya, saya tidak layak kaya, karena apa? Luka batin yang masih banyak menganga ada di sana, perisai-perisai yang masih melintang berlapis-lapis ada di mana? Kuantumnya di bawah sadar. Lalu mengatakan lagi, hidup itu harus susah dulu baru bisa punya uang. Susah gitu, kerjanya susah gitu kan. Ya bener, akhirnya banting tulang gitu kan, nyetrika aja tiap hari kayak gitu kan. Padahal kan diajarin gitu kan, yuk bunda ini share aja di ini, di apa namanya status, ya HP-nya di anakku kayak gitu. Ya gimana gitu kan, anak kan harusnya malah manut sama orang tua, HP kan untuk kerja gitu. Ya nggak bisa bunda, udah ya saya menyampaikan aja sih untuk lebih baiknya gimana untuk bisa ya ini ya selaras dengan anak juga harus mengerti orang tua, karena orang tua bekerja kan juga untuk anak, nggak bisa berpindah untuk apa namanya lebih maju lagi. Karena apa? Di sini seperti ada tarikan ya, tarikan hidup itu susah. Kemudian kalau tidak dengan bersusah-susah seperti ini, ya saya nggak punya uang gitu kan. Jadi saat punya uang ya harus dengan banting tulang gitu kan. Kemudian apalagi di dalam benaknya, rezeki saya segini-gini aja. Nih hati-hati teman-teman ya. Kalau teman-teman di dalam batinnya, ya aku kan rezekinya segini aja, saya dari suami aja nih, saya kan dari gajian aja, itu nanti yang direalisasi itu teman-teman. Maka buka mindsetnya, rezekiku datang dari banyak arah, dari banyak pintu, peluang-peluang usaha berdatangan kepadaku, udah katakan terus seperti itu ya. Kebalikannya dari rezeki saya segini-gini aja gitu kan. Nah pada saat segini-gini aja ada mungkin persoalan, akhirnya apa? Yang segini ini kemudian tidak bisa berkembang kan ya, semakin mengecil gitu kan. Apalagi sekarang ini ya, perubahan zaman yang luar biasa ya, cepatnya gitu kan, luar biasa tidak mudahnya. Tetapi teman-teman, kalau yang teman-teman semua mau berlatih ya di dua grup kita, yakin teman-teman tidak akan tergerus gitu. Saya kemarin ketemu ya dengan yang di offline gitu, ada dua hal menyampaikan gitu. Bunda, waktu bunda ngajarin saya LOP dengan sensasi 5 panca indera itu pun gitu kan, waktu itu saya memang saya gas gitu ya, 2 pekan yuk latihan LOP nih gitu kan. Kita latihan LOP 2 pekan ini, LOP dengan sensasi 5 panca indera. Itu beliau benar-benar yang biasanya hanya dapat 4 juta dalam 1 bulan, itu 2 bulan itu berturut-turut 15 juta. Ajaib aja bunda, benar-benar kapan-kapan yuk dipraktekkan lagi bunda berjamaah, keren itu gitu kan. Memang lama ini kan saya praktekkan juga ya yang LOP panca indera, 5 panca indera itu ya. Nah mungkin kedepannya ya kita sekali-kali untuk praktek. Akhirnya kapan-kapan kita praktek lagi ya bunda gitu. Ya pun ya alhamdulillah. Nah kemarin itu teman-teman semua dengan materi yang banyak, keajaibannya apa? Selesai dengan cepat teman-teman. Jam 5 itu udah selesai semua, masih terang benderang gitu ya. Kemudian ada yang transaksi yang emas lah, yang ini yang itu banyak, udah selesai alhamdulillah. Tapi setelah itu saya di aula itu sampai jam 9 bahkan setengah 10 karena asiknya di sana gitu ya. Nah kemudian efek dari luka batin teman-teman ya, apalagi saya harus ngutang dulu baru bisa beli ini itu. Ini bahaya teman-teman kalau ada yang bermindset seperti ini, karena saya pernah ketemu orang offline bahkan dekat dengan saya. Beliau mengatakan kayak gini, saya itu kalau ndak ngutang, ndak punya barang mbak, bilangnya gitu,
manggil saya Mbak gitu ya. Nah, saya enggak punya barang Mbak kalau enggak ngutang. Jadi aku ngutang itu malah semangat. Karena apa? Saya semangat hidup mau nyicil gitu. Ya Allah, itu mindset enggak tepat Bunda, aku bilang gitu. Kok bisa-bisanya jenengan kayak gitu mindsetnya? Yuk dirubah gitu kan. Akhirnya perlahan-lahan dirubah karena kan itu sudah menjadi kayak habit ya. Nah, pada saat teman-teman semua coba di benak itu kan dia kayak muncul begitu saja. 4 hal ini contohnya. Nanti teman-teman semua di saat-saat berikutnya akan tidak mudah. Di saat dewasanya, ini dulu kan waktu kecil ya, sampai tersambung ke sekarang. Secara tidak sadar itu nanti akan mengulang pola hidup ya, yang seperti ini akhirnya terjadi ya. Dari yang asumsi seperti itu ya masuk di dalam benak ya, kemudian kayak batinnya memunculkan ada suara seperti itu, lalu munculnya ada di wilayah nyata, gajinya selalu habis tak tersisa. Ini yang kerja di kantor ya, ada aja kebutuhannya, ada aja problemnya gitu teman-teman. Atau misalnya bisnis ya, oke, bisnis ada yang jalan gitu, tetapi uangnya kok tidak ada ya di kantong, tidak ada di rekening gitu. Nah, ini yang nanti kita juga akan pelajari ya di sesi kedepannya. Bagaimana dompet saya selalu tipis padahal udah kerja nih siang malam, udah bisnis juga ya. Kemudian rekening juga menipis kayak gitu. Ini besok lagi ya. Kita untuk contohnya aja ya, efeknya ya dari luka batin di masa lalu itu memunculkan ada nasib yang seperti ini. Gajinya tak tersisa, bisnis tak jalan, atau kalaupun jalan tidak ada yang tersisa di dompet atau di rekening gitu. Bahkan kok untuk modal gitu ya, untuk belanja lagi harus ada pinjam gitu kan. Nah, ini kan yang tidak sehat. Benahin dulu apa yang ada di dalam diri. Munculnya bagaimana nih? Pada waktu ada batin yang tidak positif di atas, hutang bertambah terus, rezeki menjadi mampet karena tidak mudah ada menciptakan nilai tambah. Padahal udah kerja keras nih, tapi ternyata tidak cukup aja gitu teman-teman. Selalu berasa kurang, khawatir dengan masa depan. Nah, disinilah teman-teman semua ada kekhawatiran, memanggil kembali peristiwa sejenis berdatangan. Maka perlu dinetralkan teman-teman semua. Dinetralkan dengan ada hal yang positif seperti ini. Makanan, vitamin hati, ya kemudian ada ilmu-ilmu positif yang untuk bisa kita konsumsi untuk menetralkan dari mindset-mindset yang tidak positif. Nah, pada saat kita merasakan kekurangan, ini efeknya teman-teman. Menarik energi ketakutan dan kekurangan-kekurangan yang lainnya berdatangan. Ketakutan itu memancarkan dan kemudian merealita kembali hal serupa. Memancarkan apa? Memancarkan vibrasi yang tidak positif gitu. Vibrasi di spiritual matter yang negatif gitu. Akhirnya apa? Menarik realitas yang serupa. Kekurangan lagi gitu kan. Ya kurang bahagia, kurang senang, kurang dananya gitu kan. Akhirnya apa nih? Wah, cari keajaiban manusia nih, ngutang lagi gitu kan. Gali lubang, tutup lubang. Karena apa? Nggak diberi ada energi langitan. Coba kalau diberi energi langitan, yakin Allah mau menolong saya kok gitu. Ada keyakinan, akhirnya dia gerak aja membentuk ada energi yang magnetis gitu. Setidaknya dia mungkin gerak, dapatnya seberapa pun telaten diterima sambil memperbaiki diri lagi, kemudian bisa mengendalikan diri. Belum cukup nih dananya beli ini itu, ya enggak usah dulu ya. Misalnya dananya pas-pasan nih untuk misalnya makan yang dengan ada menu seperti ini, ya terima, enggak usah diada-adain kan seperti itu ya. Bahkan memancingnya kembali untuk rezeki-rezeki berikutnya. Dia punya mindset yang luar biasa, mau berbagi, mau sedekah, mau peduli, ya yang terjadi rezekinya berdatangan gitu teman-teman ya. Nah, inilah teman-teman semua energi takut menarik kekurangan. Energi takut memancarkan vibrasi yang tidak positif, merealita kekurangan dan memunculkan hutang demi hutang. Teman-teman tentu ingin ada solusinya, benar bukan? Oke, solusinya adalah akarnya harus disembuhkan, sahabat. Sembuhkan akarnya, yaitu di mana? Luka batin. Bersihkan energi lama. Energi lama yaitu cairan yang berwarna coklat tadi, itu
ya, yang berwarna keruh tadi, ya, energi asap hitam. Nah, kemudian nanti cara membersihkannya teman-teman jangan langsung usir, saya sudah sampaikan selalu gitu ya, untuk bisa diterima dulu gitu ya, disambut dengan penuh, izinkan dia ada hadir karena dia adalah kita teman-teman. Mereka hadir karena tarikan energi kita, jadi mereka adalah diri kita, maka harus terima. Kalau misalnya kita tidak mau terima, dia itu akan ngejar teman-teman terus. Coba kalau teman-teman ya punya amanah, tetapi seperti tidak mau terima keadaan punya amanah itu, yang terjadi bagaimana? Uring-uringan, marah-marah, tidak bahagia, berefek kemana? Pasangan hidup, keluarga, kesehatan semakin tidak baik, persoalan semakin berdatangan. Tetapi coba kalau terima keadaan, diterima keadaan, ya kemudian sambut penuh peristiwanya, izinkan untuk bisa mencerna di sana, nikmati dengan sepenuh hati, ya, dengan ada pancaran cinta di sana, karena itu kan saya, gitu kan. Dengan ada kesadaran gitu, nanti lama-lama dia akan meluruh, lama-lama dia akan melarut, gitu. Yang ada adalah di sana cahaya. Melarut apanya nih? Kecemasannya melarut, karena apa? Tumbuhnya ada keyakinan, tumbuhnya adalah ada kesehatan, sehat di jiwanya. Itu teman-teman ya. Nah, maka teman-teman semua sembuhkan luka lama, kemudian bersihkan juga energi di masa lalu untuk bisa hidup di sekarang ini dan selanjutnya berkelimpahan. Bukan hanya dengan kerja keras, teman-teman semua banting tulang setiap hari gitu kan, pergi pagi, pulang sore gitu. Tidak hanya itu aja teman-teman, tetapi yang perlu sekali dilakukan adalah benahin apa yang ada di dalam diri kita, di dalam kuantum kita. Kerja kita di dalam diri itu untuk bisa dilakukan, yaitu sembuhkan luka-luka yang ada di bawah sadar kita. Step-stepnya teman-teman semua nih, stepnya berikut langkah penyembuhan yang bisa teman-teman lakukan. Pertama, sadari teman-teman semua ya, ada akar luka batin. Saya menyadari, oh iya ya, saya luka batinnya karena saya melihat peristiwa itu gitu. Peristiwa apa? Pertengkaran orang tua gitu. Kemudian efeknya saya pun dengan keluarga jadi tidak nyaman gitu kan. Pernah uang tabungan saya diambil, aku nangis gitu. Aku luka batin. Nah, itu saya sadari gitu di sana. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tulis, ditulis, ingat gitu kejadian. Bukan ini kemudian mau memunculkan, mengkorek-korek, bukan. Tetapi justru untuk bisa dipahami, diizinkan untuk disambut ceritanya, ya peristiwanya untuk diterima gitu ya. Dan kemudian untuk apa nih? Untuk dikomunikasikan, diarahkan untuk dia bisa keluar tuh energi tidak baiknya, karena sudah diterima kan dia manut nanti diarahkan. Tetapi kalau teman-teman menolak, selalu menganggap dia tidak baik gitu, padahal kan dia kita sendiri gitu kan, ada baiknya pasti. Membuat apa? Membuat kita sadar, membuat kita naik kelas dengan persoalan itu teman-teman. Jadi ada baiknya. Persoalan itu hadir adalah membuat kita nanti tahu hikmah di balik ini semua yang sangat manis. Itulah permennya ya teman-teman semua. Ditulis nih, masa kecil apa yang membekas tentang uang. Kayak saya tadi ya, oh tabungan saya itu kok berkurang gitu ya, padahal saya punya tabungan banyak gitu kan. Nah itu membekas, saya pernah nangis gitu kan. Siapa yang melakukan itu gitu kan? Untuk apa nih? Untuk memaafkan. Kan kita ingin nanti mengirimkan ada sinyal cinta, mengirimkan doa untuk mereka gitu kan. Perasaannya gimana? Perasaannya ya aku kecewa gitu kan. Aku kan ingin dimengerti, aku di situ akhirnya ingin mengatur, ya kamu jangan ngambil toh uang aku kayak gitu kan. Dulu gitu, sama saudara itu kan ini ditulis ya. Kemudian akhirnya kita bisa simpulkan, oh ini ya rasanya, oh ini cara nanti menetralkannya. Itu teman-teman. Kalau kita perhatian dengan ada hal-hal yang sekecil ini, nanti saat ada luka berikutnya atau tumbukan berikutnya, kita pun sudah bisa antisipasi teman-teman. Oh langkahnya seperti itu tuh kayak gitu ya.
Nah, kemudian saya harus seperti ini nanti agar saya cepat sekali rilis, cepat sekali ajar. Oke. Yang kedua, teman-teman, setelah dari yang pertama ya adalah sadari ada luka batin di masa lalu. Yang kedua, teman-teman, nah setelah ditulis dan lain-lain, berikan ruang teman-teman untuk bisa apa? Memaafkan. Memaafkan siapa? Saudara. Ya. Akhirnya ada tumbuh belas kasih di sana, jiwa plus 6. Keburukan tidak harus dibalas dengan keburukan. Ya. Tapi ketidakbaikan itu bisa kita balas ya dengan ada senyuman, dengan pemaafan, dengan pemberian gitu kan. Ya. Kita punya apa? Misalnya oleh-oleh lah, kita punya ada baju di hari Lebaran misalnya gitu ya. Ya kita berikan, kita kirimkan kan ya. Kemudian kita maafkan siapa saja nih, coba teman-teman, coba punya ada selisih paham dahulu sama siapa. Saya tadi cerita ya, mungkin dengan saudara gitu ya, dengan teman gitu Pak. Wah, teman di SD itu dulu ngejar-ngejar saya nih. Bawain ada hewan yang saya takuti, kemudian ngejar terus itu, saya sampai lari-lari jerit-jerit kayak gitu kan. Maafin gitu kan. Ya, dimaafkan aja gitu kan. Mungkin orang tua bagaimana nih dulu saat dimintain uang, apakah malah membalas dengan memukul gitu kan. Kan ada yang seperti itu. Kamu minta uang terus ya gitu. Kurang ajar, kurang apa gitu kan, kurang asam, kurang ajar gitu kan. Karena kan orang tua kita ndak belajar keilmuan rezeki, ndak tahu. Karena kan didikannya dari ini ya, kolonial Belanda gitu ya. Jadi omongannya itu kayak ndak tertata gitu kan. Udah ngomong ya kamu nakal lah, kadang ya kaki 4 itu udah keluar semua gitu ya. Maafkan teman-teman. Ya siapapun yang pernah menyampaikan program tidak baik itu tentang apa aja. Mungkin tentang ada relationship ya, hubungan keluarga, hubungan pertemanan gitu ya, ataupun tentang uang ya, maafkan. Mereka tentunya punya niat untuk melakukan yang terbaik. Orang tua kita pada saat kamu itu minta uang terus, mungkin ya di dalam benaknya ini cara saya memberikan ajaran gitu, memberikan ada pengetahuan yang baik untuk anak-anak saya biar mereka itu tahu diri gitu kan, biar tahu rasanya kayak gitu kan, nanti biar dia juga sukses gitu kan. Nggak tahu kalau dengan seperti itu akhirnya membuka ada luka batin, menimbulkan ada luka batin. Saat itu orang tua kita niatnya apa? Ya saya niat baik gitu kan, cuma caranya aja kan yang nggak baik ya. Yang saat itu mereka taunya adalah dengan cara seperti itu, melakukan ada kekerasan gitu kan. Niatnya mereka adalah mereka itu saya baik kok gitu kan, saya niatnya baik. Ya udah kita maklumi sekarang, mereka semua harus saya maklumi karena apa nih teman-teman? Mungkin saya pun melakukan tidak tepat ke anak saya ya, yang menurut saya adalah baik. Kemudian karena saya sudah memaklumi orang tua, sudah memaafkan orang tua, akhirnya anak muda memaafkan kita. Tuh teman-teman, ya. Ada estafet energi baik gitu teman-teman. Coba cek Bapak Ibu, yang Bapak Ibu sekarang ini mengatakan, "Oh, anak saya enggak mudah diatur ya," gitu. Anak saya tuh diajak kerjasama enggak mudah gitu. Coba cek. Apakah teman-teman semua juga belum memaafkan orang tua gitu? Belum satu sama terhubung gitu kan, yang akhirnya membuat apa nih, gambar layar, anak pun nggak mau satu sama terhubung gitu. Maka bekerja keraslah di sana, sholat tobat, kirimkan ada sedekah terbaik, kirimkan ada ayaswi, kirimkan ada mungkin teman-teman memberikan bantuan ke anak yatim, ke masjid atas nama orang tua. Untuk apa? Untuk ikhtiar itu tadi, membereskan energi yang sempat terputus. Agar apa? Nanti tersambung ke anak pun nanti akhirnya baik. Gitu ya. Anak muda sekali melembut karena apa? Menyaksikan, oh orang tua saya itu baik sama orang tuanya gitu. Nah, tapi kalau kita tidak baik sama orang tua, anak merekam, aku pun nanti kayak gitu tuh sama mami papi nih kayak gitu. Akhirnya apa? Kayak balas dendam. Naudzubillah. Jangan sampai. Maka teman-teman semua sekarang ini yang masih punya orang tua, untuk dibaktikan. Berikan yang terbaik untuk orang tua, baik doa, senyuman, pelayanan, keuangan, makanan gitu kan ya, ataupun rumah gitu kan, tempat tinggal, pelayanan dari teman-teman semua. Kalaupun sudah tidak ada ya dengan doa-doa, mungkin sekali waktu datang ya ke pusarannya gitu kan, kemudian diceritakan kebaikan-kebaikannya. Agar apa? Agar nanti anak-anak kita pun merekam, oh iya ayah ibu kok bangga ya dengan orang tuanya.
Ini perlu sekali teman-teman ya untuk kita dibiasakan ya menyampaikan hal-hal baik ya pada anak-anak kita tentang bagaimana perjuangan orang tua itu juga tujuannya baik dan lain-lain orang tua kita gitu ya. Kemudian bagaimana mereka kebaikannya di bidang apa kita untuk bisa di-up gitu ya, di-upgrade gitu ya, biar nanti anak-anak kita pun akhirnya bangga ya dengan kita. Bismillah gitu ya. Nah, teman-teman semua, ini untuk bisa melakukan yang terbaik ya, melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dulu orang tua kita melakukan kayak gitu karena tujuannya ya baik gitu kan. Tetapi hal yang tidak baik itu ya jangan sampai terviralisasi ke anak kita. Karena kalau tidak sengaja, ya, tidak kita cari ilmunya, tidak kita download ilmunya, kita tidak sengaja teman-teman. Kayak estafet aja tuh, kayak memperlakukan istilahnya apa yang saya diperlakukan oleh orang tua kayak dibalaskan ke anak gitu. Jangan sampai. Makanya kita untuk bisa sadar gitu ya, wah anak-anak saya nih nanti agar untuk bisa melakukan kemuliaan, kebaikan kepada diri kami ya, ayah ibunya dengan apa? Saya untuk bisa memaafkan orang tua, untuk bisa memperbaiki energi terhadap orang tua gitu teman-teman ya. Walaupun orang tua melakukan hal yang tidak baik, saudara ada melakukan tidak baik, udah kita perbaiki aja sekarang untuk memutus cloningnya gitu ya, memutus mata rantai tidak baiknya. Inilah beri ruang dan memaafkan. Ketiga, lakukan afirmasi di setiap hari agar apa? Menetralkan dari sugesti yang tidak baik yang memancar tadi. Saya tidak layak kaya, saya tidak bisa, saya dapat uangnya harus dengan kerja keras gitu kan. Nah, lakukan ini teman-teman penetralnya. Contoh misalnya afirmasi di tiap pagi gitu ya, daily rutin di tiap pagi ada saya share. Kemudian ada afirmasinya itu juga Bunda Pita share gitu kan. Nah, itu lakukan terus untuk apa? Mengisi ada air yang jernih di dalam botol ya, botol penampungan energi kita. Kemudian yang singkat-singkat seperti ini afirmasinya silakan. Saya layak hidup kaya dan keberlimpahan. Dengan tap-tap itu juga bisa ya, yang kita sudah pelajari ya, di tap-tap di atas kepala, kemudian di atas alis gitu ya. Itu kan juga untuk menanamkan nih teman-teman, menanamkan dari keyakinan yang penuh ada di dalam diri kita. Saya layak kaya dan berkelimpahan. Saya bebas dari finansial, saya bebas dari hutang, dan saya bebas dari energi kekurangan. Saya kaya raya. Rezeki saya luas, halal, berkah, dan tanpa batas. Nah, ini bisa terus-menerus teman-teman didengungkan ya, didengungkan, disampaikan kayak di batin terus-menerus, nanti membentuk ada energi bahagia yang memancar ya. Lalu yang keempat, bersihkan energi yang tidak baik ya dari botol yang coklat tadi yang di dalam diri kita ini ya, bagikan ada asap, ada toksit, ada lapisan-lapisan kulit bawang yang kotor melalui apa? Masuk goa keajaiban seperti ini teman-teman ya. Adalah tausiah-tausiahnya, ilmu-ilmunya positif ya, diakses masuk. Lalu bacaan Al-Qur'annya, terapinya, istighfarnya, sambung dengan sedekah gitu. Sedekah ini menyirami ya, menyirami membuat ada di sana lebih segar kembali karena ada sedekah, ada pemberian ya, yang sebenarnya pada saat memberi itu kita menanam pohon keajaiban. Lalu energi yang tidak baiknya itu nanti akan terbasuh ya, akan menghilang gitu, akan meluruh gitu ya, akan melarut kemana nih? Ke pusaran semesta raya ini. Lalu teman-teman tambahin lagi ilmu, istighfar, punya komunitas yang baik, harus punya teman-teman. Kalau teman-teman tidak punya komunitas yang baik, tidak punya nih misalnya, jadi teman-teman semua di kuantumnya itu kayak sepi gitu, merasanya sendirian. Tapi kalau punya komunitas, walaupun tidak ngomong ya, misalnya kayak Bunda Yeni ya, tidak pernah curhat sama saya misalnya walaupun deket gitu kan, tapi kan rasanya banyak teman gitu kan, akhirnya tenang gitu kan. Maka harus punya komunitas yang baik. Lakukan sedekah dengan niat menyembuhkan luka batin, luka keuangan yang sekarang ini muncul akibat dari mana? Luka batin masa lalu. Oke, yang kelima. Yang kelima adalah LOB ya. Visualisasikan hidup Bapak Ibu bebas hutang, berkelimpahan, bahagia. Di mana? Pagi, siang, sore, malam.
Jadi tidak pagi dan malam aja ya. Jadi sepanjang hari bahagia terus. Sepanjang waktu untuk selalu jaga energi bahagia di atas rata-rata. Bayangkan buat visualisasinya, abaikan realita nyata teman-teman. Nanti benar-benar apa yang di sana diproyeksikan selalu itu mewujud nyata teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak mau mengendalikan diri di situasi bahagia, tertrigger lagi, ikut mau kepikiran, ikut lagi sedih, ikut lagi marah-marah, ya tidak mudah muncul ada rasa syukur teman-teman. Ya, jadi teman-teman jaga energi bahagianya di atas rata-rata, hidupnya sudah bahagia, rasakan dengan penuh syukur, ya rezekinya mengalir deras gitu ya. Apa saja nih, nafas yang nyaman, ini kan rezeki teman-teman. Ya, kemudian juga anggota tubuh nih yang bergerak dengan juga enak, ringan, ini juga rezeki luar biasa teman-teman. Ya, menjadi sumber-sumber dari peluang usaha berdatangan. Akhirnya energi kita bermanfaat untuk orang banyak, melakukan pelayanan yang terbaik untuk mereka. Nah, kita tidak bisa memilih masa kecil kita seperti apa yang kita alami. Tidak bisa teman-teman. Kita tidak bisa mengubah masa lalu gitu, karena sudah terjadi. Tapi kita bisa memilih masa depan seperti apa yang kita inginkan dengan kita ciptakan dulu nih bahagianya. Ciptakan dulu, ada di kuantum dulu. Ya cetakannya dibuat. Kita mau apa nih hidup di sekarang ini dan masa depan? Bahagia gitu. Ya udah, munculkan di sana kesuksesan, munculkan di sana keajaiban, munculkan di sana kebahagiaan. Masa lalu itu tidak bisa kembali gitu, tidak bisa untuk diperbaiki gitu kan. Yang bisa kita perbaiki adalah masa depan untuk lebih indah gitu ya. Berunda kita menyampaikan seperti itu ya. Jadi masa lalu kita ya udah kita maafin aja gitu ya, karena nggak bisa merubahnya gitu kan. Kita maafkan, kita terima gitu kan, kita sambut, udah alhamdulillah itu pembelajaran yang terbaik yang saya harus lakukan berikutnya, saya indahkan untuk masa depan saya gitu ya. Nah teman-teman semua, sahabat Dahsyat, sahabat hebat, jangan biarkan luka lama teman-teman mengikat rezeki teman-teman ya. Nggak bisa ini nih apa bergerak dengan lapang gitu, terbatas ya. Aku jualannya ini aja ya bunda, saya enggak mau yang ribet-ribet itu, daftar harganya kecil-kecil gitu. Ya kan produknya banyak, kita harus positive thinking aja bun gitu kan. Ini banyak yang hadir ke rumah saya gitu ya, kesini juga kayak gitu, bunda aku yang ini aja ya. Jangan dibatasi, rezeki kan Allah yang kasih gitu kan. Siapa tahu ada yang tanya ini apa yang namanya produk yang untuk make up gitu kan. Jangan membatasi hanya herbal gitu kan, jangan hanya satu produk dua produk. Ya udah, niat awal kayak gitu nggak apa-apa, tapi selanjutnya udah open aja nih, open minded kita gitu kan. Jadi untuk kita untuk mau cari obat, sembuhkan teman-teman, maka nanti teman-teman semua akan melihat keajaiban Allah bekerja untuk teman-teman ya. Kita ingat di dalam benak kita, di kuantum kita, Allah maha kaya, Allah maha pemurah, Allah maha kaya. Jadi pada saat saya kayak gini, yuk umroh yuk, ya uangnya bunda, Allah maha kaya bunda gitu. Nah gimana caranya? Yuk buka perisai gitu kan. Akhirnya aja ke Selasa, bisa yuk melihat nih uang banyak nih gitu kan. Yuk bunda gimana caranya, nih alat nih alatnya banyak, tapi bersihkan dulu perisai di dalam diri kita agar yakin nih Allah tuh pemurah gitu. Akhirnya benar-benar diberi ada turah-turah rezekinya nanti. Yang penting apa? Kita sa'i, kita bergerak ya, seperti halnya cicak bergerak, akhirnya membentuk magnet di dalam kulitnya itu. Cicak nyamuk mendekat, akhirnya bisa ditangkap. Nah kita untuk bisa bersakti, untuk bisa bergerak, agar apa? Dimunculkan nih ada air zam-zamnya di mana-mana teman-teman. Ya bergerak dengan membuka diri, kemudian kita sambil sembuhkan luka batin, adakan riyadhahnya, maka hidup jadi berkah teman-teman ya. Alhamdulillah. Insya Allah bolak-balik ke kota Mekah dan Madinah. Terima kasih. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.